Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya seorang pria yang akan mau membeli obat di Aula Gansan dan begitu bahagia di saat bisa melihat Bansia di tempat ini. Lalu ia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Lisian yang merupakan tunangannya Bansia, yang membuat Bansia begitu terkejut karena ia sama sekali tidak mengenalinya. Kemudian Bansia membawanya ke rumah dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Lisian lalu memberikan salam dan begitu senang bisa bertemu mereka kembali setelah mendengar kalau mereka telah diculik oleh seorang siluman. Oleh karena itu ia langsung bergegas ke sini untuk menemui mereka dan ingin membicarakan tentang kelanjutan pertunangannya bersama Bansia yang ternyata puluhan tahun yang lalu Bansia kecil pernah dijodohkan dengan Lisian. Setelah itu ayahnya Bansia meminta Suanye untuk ikut makan bersama dengan mereka. Namun Suanye menolak dengan alasan kalau ia sudah berjanji dengan seseorang. Terlihat Suanye yang begitu kecewa lalu dikejar oleh Bansia yang meminta maaf kepadanya karena ia tidak memberitahukan tentang pertunangannya ini. Namun meskipun begitu ia tetap tidak akan mau menikah dengan Lisian dan lebih memilih menikah dengan Suanye. Oleh karena itu ia akan memohon kepada ayahnya untuk membatalkan pertunangannya tersebut. Namun Suanye yang hatinya sudah terluka, ia justru meminta Bansia untuk melanjutkan hubungannya dengan Lisian karena itu merupakan salah satu bentuk hormat kepada kedua orang tuanya. Di waktu yang sama, terlihat seorang wanita bernama Meyer yang sedang bersedih akan nasibnya ditinggal suaminya meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Ia yang tidak bisa membendung akan kesedihannya tersebut. Ia pun menceritakan kepada patung yang ada di sana bahwa setelah kepergian suaminya, orang-orang yang tinggal bersebelahan dengannya justru menghina dan meminta ia untuk pergi dari rumahnya dengan menganggap kalau ia merupakan wanita yang sial yang membuat suaminya meninggal dunia. Hal tersebut membuat ia ingin menjadi seorang laki-laki supaya ia tidak dihina lagi. Bahkan supaya ia bisa membalas dendam terhadap mereka yang setiap harinya hanya bisa mengolok-olok dirinya. Bahkan hari ini ia terluka akibat dipukuli oleh mereka. Kembali kepada Suanye yang begitu bersedih karena wanita yang ia sukai kini akan menikah dengan orang lain. Bansia yang kembali menemui Suanye untuk menjelaskan semuanya. Namun Suanye tetap memintanya untuk pulang dan jangan pernah menemui dirinya kembali karena bagaimanapun juga perasaan sukanya terhadap Bansia kini sudah tiada. Apalagi jika Bansia membatalkan pertunangan tersebut secara sepihak. Keputusan itu sama saja akan membuat keluarga Bansia tercoreng dan menjadi aib di kalangan semua orang. Bansia yang sadar kalau Suanye mengatakan seperti itu karena sedang marah. Dan walaupun ia terus dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan Lisian, ia akan tetap memilih Suanye sebagai calon suaminya. Namun Suanye tetap saja meminta Bansia untuk pulang dan jangan pernah kembali, yang membuat Bansia kecewa lalu pergi dari sana. Bansia yang tidak mau makan karena ia selalu memikirkan Suanye yang kini sedang patah hati dan ia tidak tahu harus melakukan apa supaya Suanye bisa menyukai dirinya lagi. Hingga di keesokan harinya, terlihat salah satu pasukan penjaga keamanan datang ke Aula Gansan untuk menemui Suanye. Namun Cisue mengatakan kalau Suanye dari semalam belum pulang. Mendengar hal tersebut, penjaga itu pun meminta Cisue untuk memberitahukan kepada Suanye kalau Ketua Huang sedang memerlukan bantuannya. Dikarenakan di sebuah kuil terdapat seorang mayat wanita. Dan singkatnya Suanye pun telah sampai di sana untuk menyelidiki kasus tersebut bersama pasukan Huang. Mereka yang akan masuk ke dalam, tiba-tiba mereka menemukan seekor ular.
Dan setelah di dalam, Huang menjelaskan kalau mayat Mei ini tidak ada luka mematikan ataupun keracunan, juga tidak memiliki riwayat penyakit apapun, sehingga ia mencurigai kalau kematiannya berkaitan dengan siluman. 你说我们查来查去，结果是妖干的。 Dengan waktu yang sama, Bansia yang masih kesal terhadap dirinya sendiri dan bahkan ia yang masih tidak mau makan, membuat pelayan merasa pusing dan terus merayunya untuk memakan makanan yang ia bawa, karena jika tidak, maka ia akan dimarahi oleh ayahnya. Dan tak lama setelah itu Bansia mendengar suara suannya yang memanggilnya dari luar, yang membuat ia begitu senang dan langsung membuka pintunya tersebut. 我听你那位姓许的朋友说， Namun kedatangan Suanye ke sana bukan untuk membicarakan tentang hubungan mereka, melainkan ingin menanyakan tentang Mei yang kemarin dipukuli oleh warga setempat, dan apakah Bansia saat itu melihat gagak putih ada di sana. Bansia menjawab kalau ia bersama pelayannya memang melihat Mei dipukuli oleh para warga, namun kemarin ia sama sekali tidak melihat gagak putih tersebut, sehingga Suanye menganggap kalau Mei tidaklah mati. Oleh karena itu mereka menggali makam Mei yang barusan dimakamkan oleh keluarga suaminya. Dan setelah selesai, ternyata mayat Mei tidak ada di sana, sehingga Suanye memiliki kesimpulan kalau ini semua masih berkaitan dengan siluman. Di waktu yang sama, Mei ternyata dibawa oleh siluman ular dan membawanya ke sebuah tempat. Bahkan Mei yang merupakan seorang wanita, kini dirubah menjadi laki-laki. Huang yang merasa curiga terhadap Mei yang berpura-pura mati, sehingga ia menganggap kalau Mei merupakan seorang siluman. Suanye menjelaskan kalau ia tidak tahu apakah Mei itu siluman atau bukan, karena ia belum memiliki banyak bukti. Namun meskipun begitu dan apapun alasannya, semua itu masih berkaitan dengan siluman. Kemudian mereka bertemu dengan Li Xian yang sedang terburu-buru untuk menemui seorang pria yang merupakan master kecapi di dekat pantai. Dan ia yang mengajak mereka untuk minum teh di sana, namun ditolak oleh Suanye dengan alasan kalau mereka juga sedang memiliki urusan penting. Li Xian yang sudah sampai di sana, ia pun mendengar lantunan kecapi yang dimainkan oleh pria tersebut. Dan setelah selesai, ia pun sangat berterima kasih kepadanya karena sudah memainkan kecapi yang begitu indah. Lalu Li Xian pun pergi dari sana. 所以这次冒昧的登门拜访。 Setelah itu ia pun mengetuk pintu. Seorang pria lalu keluar dari kamarnya dan ternyata itu adalah Mei yang kini sudah menjadi seorang laki-laki. Dan pria pemain kecapi tersebut ternyata seorang siluman ular. Alasan kenapa Mei menjadi laki-laki karena itu merupakan keinginan Mei sendiri di saat berdoa di kuil. Dan ia yang secara kebetulan lewat langsung mengabulkan permintaannya tersebut. Lalu ia pun menunjukkan wujud aslinya yang membuat Mei langsung pingsan di tempat. Kemudian di malam harinya, Sima yang berhasil kabur dari sana. Tiba-tiba Zikong berhasil mengejarnya dan menangkapnya. Setelah itu Zikong menggunakan teknik bertukar jiwa kembali. 天洪地荒， Suanye yang sedang ditemui oleh Bansia yang terus meminta maaf kepadanya. Tiba-tiba tubuhnya kembali dikuasai oleh Zikong. Dan begitu pun dengan Suanye yang kini jiwanya berada di tubuhnya Zikong. Suanye yang begitu heran kenapa ia berada di tempat ini. Bahkan ia juga terkejut ketika melihat Sima yang terikat dan apa yang sedang terjadi. Sima yang sedang marah karena menganggap kalau di hadapannya adalah Zikong. Suanye yang tidak sadar kalau kini jiwanya berada di tubuhnya Zikong. Ia pun memperkenalkan dirinya yang merupakan Suanye dari Aula Gansan. Dan apakah Sima sudah tidak mengenali dirinya lagi? Hal tersebut membuat Sima begitu heran, sehingga ia meminta Suanye untuk melihat wajahnya sendiri. Suanye yang penasaran lalu berkaca di pantulan air, dan dia yang terkejut lalu jatuh dan pingsan, sehingga jiwanya pun kembali ke tubuh aslinya. 是我。
Sementara Meier yang sudah bangun dari pingsannya merasa takut ketika melihat siluman tersebut. Siluman ular lalu menceritakan kalau 10 tahun yang lalu ia juga pernah bertemu dengannya. Meier kecil yang sangat mahir dalam memainkan musik kecapi. Ia yang sedang mendengar lantunan lagunya tiba-tiba ditangkap oleh salah satu warga di sana. Meier yang ingin menyelamatkannya lalu secara diam-diam mengambil dan membawanya kembali ke tempat ia berasal. Oleh karena itu ia sangat berterima kasih kepada Meier dan untuk membalas budi ia jadikan Meier sebagai laki-laki supaya tidak ada lagi orang yang memukulinya. Bahkan ia juga telah membunuh salah satu warga yang sering menghinanya. Dan mengetahui hal tersebut, Meier pun sangat berterima kasih kepada siluman ular tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sudaners.